Ikhwatil kiram wa akhawatil karimat, kembali pada malam yang mulia ini kita memurajaah dan mengulang-ulang kembali hari-hari mulia yang Allah anugerahkan kepada para hambanya dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada setiap hambanya. Allah mau sang hamba berbicara tentang nikmat itu. Maka Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhan kalian, tentang anugerah yang Allah berikan kepada kalian, maka bawalah itu dalam judul-judul pembicaraan kalian. Tentang hari-hari Allah, hari-hari hebat yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dia berpindah meninggalkan masa-masa kejahiliaannya menuju pada masa-masa ketika Islam telah menjadi cahayanya. Allah tidak pernah diuntungkan dengan banyaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Allah juga tidak dirugikan jika semua manusia memutuskan untuk meninggalkan petunjuk yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Ketika kita berislam dengan baik hari ini, kita duduk menetapkan hati kita untuk terus berada pada kebaikan-kebaikan yang kita tingkatkan. Bukan kita berjasa kepada Islam dan bukan kita dianggap berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Arab Badui dahulu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketidaktahuannya tentang alir dari jasa itu, dari keutamaan Islam yang menjadi anugerah ke dalam jiwa mereka. Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang Arab Badui ketika itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ketika orang-orang Badui itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada nabinya Allah, sungguh jasa-jasa kami dengan masuk Islam kepadamu luar biasa dan sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamunnuna 'alayya islamakum. Kamu jangan merasa berjasa kepadaku akan Islam yang sudah kalian ikuti dan kalian pilih menjadi agama kalian yang selanjutnya, keyakinan kalian yang selanjutnya. Balillahu yamunnu 'alaikum. Allah yang sudah memberikan ini kepada kalian. An hadakum lil iman. Allah yang sodorkan iman itu dapat hidup di hati kalian. In kuntum sadiqin. Jika kalian benar-benar adalah orang yang telah jujur dengan iman kalian. Ikhwatil kiram, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat betapa dahulu kita pernah melewati hari-hari gelap yang kita kebingungan mencari tempat yang jelas untuk menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita. Kita berteman dengan semua jenis manusia. Kita melangkah pada jalan-jalan yang pun kita tidak tahu apakah semua jalan-jalan itu
mampu memberikan jawaban terhadap ketenangan dan ketentraman jiwa yang kita cari. Kita tidak tahu arti Al-Quran, kita tidak mengerti apa itu iman. Kemudian Allah datangkan kepada kita petunjuknya dan memberikan cahaya dari iman itu menyala di hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya untuk nikmat yang mulia ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wahai Muhammad, ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu ruhan min amrina, satu ruh dari Al-Quran kami, Kitabullah Jalla wa'ala. Ma kunta tadri mal kitab. Ketika itu wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran. Kamu tidak tahu fungsinya. Kamu letakkan dia di sembarang tempat, kamu tidak baca dia, engkau tidak temukan cahayanya dan nyalanya. Walal iman, kamu juga tidak tahu apa arti dari iman itu. Walakin, kata Allah, akan tetapi, ja'alnahu nuran, kami pun datang menjadikan Al-Quran itu menyalakan cahayanya untukmu. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, kami pun berikan petunjuk dari nyala Al-Quran itu kepada para hamba-hamba kami. Nyalanya terang, panggilannya jelas, masuk dengan sayup-sayup menjadi hiasan di hati dan sanubari orang-orang yang beriman. Hati kecil kita menangkap cahaya itu, akhirnya menyalakannya. Kemudian kita pun menerima kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami ajak untuk menuju petunjuk hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, petunjuk itu telah menyala di dalam hatimu, maka engkau, aku berikan satu tempat dan maqam mengajarkan petunjuk itu kepada manusia. Engkau ajak mereka kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratillah, jalan Allah yang padanya semua kekuasaan langit dan bumi berada dalam genggamnya, dalam tangannya. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguh semua urusan dalam kehidupan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan panjang dalam kesesatan-kesesatan kita di masa yang lalu. Dan kita masih bercerita tentang nikmat Allah itu. Allah mengatakan kepada nabinya, wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, dialah Allah yang telah menemukanmu dalam keadaan tersesat, kemudian memberikan kepadamu petunjuk. Allahu Akbar. Nikmat hidayah adalah satu dari tanda cinta Allah kepada hambanya. Itulah kenapa orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan Islam dibuat hatinya selalu ingin terpaut dengan makna-makna yang membuatnya akrab, terpayungi dalam naungan ketentraman Islam. Mereka adalah orang-orang yang mau sepakat duduk bersama, menghilangkan semua sensitif di dalam hati mereka untuk mereka tunduk dan taat kepada Allah. Mereka bersila atas satu nama untuk mengagungkan Allah, dan karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nanti di surga Allah, ketika semua dendam, semua kebencian dihilangkan tanpa ada bekas dan tanpa ada hitam-hitam kecil yang masih menanda keberadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ketika di surga nanti kami hadirkan orang-orang yang mengapresiasi hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kami hilangkan dari hati mereka kedengkian, dendam dan kebencian. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Semua ucapan bibir mereka korum menyatakan segala puji bagi Allah. Segala pujian dan seluruh rasa syukur kita berikan kepada Allah. Hadana li hadza, karena Allah telah memberikan kepada kita petunjuk Islam ini, yang semua jembatan-jembatannya Allah tegakkan tiang-tiangnya di muka bumi ini. Kita lewati dan kita lintasi untuk menuju jalan yang lurus yang disebut dengan as-siratul mustaqim. Kita berjalan melewati semua jembatan-jembatan dan sarana-sarana yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Akhirnya kita sampai menuntaskan jalan di atas jembatan itu. Dengan amalan soleh, kita pun sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah nama jembatan yang terakhir yang juga disebut dengan as-sirat. Jalan yang tipis, yang sebahagian orang punya cerita-cerita yang menggembirakan, mengharukan, menakutkan, dan boleh jadi cerita-cerita yang sangat mengenaskan. Ketika masuk ke dalam surga, kita pun memuji Allah untuk semua nikmatnya yang menyelamatkan kita. Kita pun mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita jalan itu. Dan kalau bukan Allah yang menunjukkannya, maka sungguh kita tidak akan pernah sampai pada ujung jalan yang kita impikan bersama itu. Kenikmatan yang abadi, balasan dari semua letih dan capek yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini, dijawab Allah dengan semua kenikmatan yang tiada tara, membuat kita lupa untuk semua perjuangan dan pengorbanan kita yang sudah kita berikan dalam perjalanan kita dalam hidup dunia yang fana ini. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW suatu ketika ingin menyadarkan kepada kaum Ansar yang ketika itu kaum Ansar sempat ngambek dan mengeluhkan suatu hal. Mereka menemukan bahwa Nabi SAW tengah tidak berimbang dalam membagikan harta rampasan perang yang didapatkan dari kancah-kancah perang yang dimenangkan oleh orang-orang yang beriman. Akhirnya mereka marah dan cemberut wajah mereka menanda itu. Nabi SAW kemudian memanggil mereka semuanya. Nabi ingin mengajarkan kepada mereka untuk mereka menggunakan bukan kalkulator dalam menghitung, namun agar mereka menggunakan hati mereka yang paling terdalam untuk membilang mana nikmat yang paling besar yang Allah sudah berikan kepada mereka, kepada muhajirin dan ansar, dan hendaknya mereka menimbang itu dalam neraca yang diukur oleh hati mereka. Kata Nabi SAW kepada kaum Ansar, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, mata kalian telah melihat orang-orang muhajirin kembali dari perang ini membawa harta benda yang banyak. Kata Nabi SAW, bukankah kalian semuanya akan kembali bersama Nabi kalian? Ana, kata Nabi, Muhammadun salawatu rabbina wa salamuhu alaih. Kalian pulang bersama Nabi kalian ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian masih menemukan cemberut di wajah mereka.
Nabi mengatakan, alam ajidkum fi dhalalin fahadakumullahu bi. Bukankah kalian wahai ma'syaral ansar dahulu adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang agama yang mulia, tidak mengenal Al-Quran. Kemudian Allah muliakan kalian dengan hidayah bersama kedatanganku mengunjungi tempat kalian dan menjadi penduduk Madinah, meninggalkan kota yang mulia menuju kalian, dan saya bersama kalian dan terus akan bersama kalian dan mati di tengah-tengah kalian. Penduduk Ansar ketika itu terharu mengingat nikmat hidayah itu. Mereka pun meneteskan air matanya dan mereka mengatakan, sungguh ini adalah nikmat yang terbaik ya Rasulullah. Dunia-dunia yang tadi terlihat dimiliki oleh tangan-tangan saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, hari ini kami anggap tidak lagi terlalu berarti untuk kami, karena kami sudah punya hidayah yang Allah berikan di dalam hati kami, yang insya Allah dengan hidayah itu kami menjanjikan kepadamu ya Rasulullah akan menjadi orang-orang pilihan dengan Islam, sebagaimana kami dahulu adalah juga orang-orang pilihan di masa jahiliyah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tipe hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal balagh, hidayah yang bertajuk tentang teori-teori yang disampaikan, narasi dan ucapan-ucapan yang kita dengarkan, yang arahnya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kita melakukan kemungkaran. Ucapan-ucapan yang baik itulah hidayatul irsyad. Usulan-usulan yang membangun itulah hidayatul balagh. Peringatan-peringatan yang tepat waktu itulah hidayatul irsyad wa hidayatul dilalah. Yang setiap kita harus memberikan andil dalam hidayah dilalah, hidayah petunjuk, hidayah usulan, hidayah ucapan-ucapan yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, usahakanlah untuk selalu berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Setiap kita dengan hidayah ini harus menyadarkan diri kita bahwa kita punya kewajiban untuk membagi petunjuk yang kita terima dari Islam ini. Allah mengatakan, walikulli qaumin hadin, setiap umat punya orang-orang yang memberikan kepadanya petunjuk-petunjuk, tutorial, panduan-panduan kehidupan. Walikulli qaumin hadin, setiap kita dalam komunitas kita ini menjadi umat Muhammad, menyambung apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi kita, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita berkata kepada kita semuanya, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita mengerti maknanya dan sebaiknya sudah kita amalkan apa yang mau kita ajarkan dan sampaikan kepada manusia. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kepada kaum muslimin yang belum Allah berikan kesempatan menuntut ilmu karena alasan-alasan yang banyak, karena kesibukan-kesibukan mereka, atau karena memang mereka belum menyadari bahwa ilmu adalah penting untuk kelanjutan hidayah itu menyala dengan baik, maka Allah berkata kepada mereka,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian dalam keadaan tidak tahu dan bodoh dengan agama kalian, maka tanyakan itu kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya nikmat ilmu dan nikmat ketambahan dalam pengetahuan mereka. Walikulli qaumin had. Kepada nabinya Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu akan menjadi pembawa petunjuk, pengarah bagi umatmu, pengajak umatmu, pemanggil umatmu dengan pesan-pesan ringkas. Seorang mukmin di zaman yang kontemporer ini membuat ujung jari jemarinya bekerja dengan pekerjaan yang halus, mengetikkan beberapa kata yang bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang beriman agar juga hendak dan mulai mencintai dan menekuni jalan-jalan kebaikan itu. Ingat, kita senang dengan kenikmatan dan kebahagiaan dibersamakan di malam yang mulia ini. Kita mau orang-orang yang kita cintai karena Allah, karib kerabat kita, sahabat dekat kita, juga hadir bersama-sama kita menikmati indahnya duduk dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya dan lezatnya merasakan iman yang punya cita rasa yang manis, yang Allah sudah berikan itu kepada mereka-mereka yang mau jujur membersamai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad, engkau ditugaskan untuk datang memberikan petunjuk kepada kemanusiaan. Allah menghardik orang-orang yang memutuskan untuk berlari, berpaling dari petunjuk. Fa in tawallaitum, wahai kalian yang sudah datang kepada kalian nabi-nabi kami, yang telah sampai kepada kalian narasi-narasi Al-Quran yang mengingatkan kalian, kalian berlari dan berpaling. Wahai kalian yang berpaling, ingat baik-baik, innama ala rasulinal balagh. Sungguh kewajiban para nabi kami, kewajiban para penyampai-penyampai kami, kewajiban orang-orang yang mengajak kalian, itu hanyalah sampai pada batas mereka mengetengahkan ucapan-ucapan yang baik, panggilan-panggilan yang baik, ajakan-ajakan yang baik, undangan-undangan yang baik. Jikalau telah sampai semua itu kepada kalian, kalian berpaling dari jalan Allah, maka sungguh memang kewajiban mereka hanya sebatas untuk memberikan petunjuk-petunjuk, ajakan, undangan, atau yang serupa dengan itu. Kepada Ali ibnu Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan untuk hidayah ajakan ini. Kata Nabi kepada Ali ibnu Abi Thalib, ya Ali, la'an yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuka jalan petunjuk, mengetuk pintu hati seorang hamba lewat ketukan-ketukan usahamu, mengajak mereka, mengundang mereka, dan mereka pun datang berbondong-bondong memeluk Islam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Niscaya yang engkau lakukan itu, membawakan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka itu, yang engkau lakukan itu adalah sebuah kebaikan yang harganya, nilainya jauh lebih mulia daripada anugerah seekor unta yang berwarna merah. Yang saat itu sebutan unta dengan warna merah adalah harta yang mahal, kebanggaan di antara orang-orang jahiliyah ketika itu. Ini yang pertama, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Hidayatul irsyad, hidayatul dilalah wal balagh. Hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayah yang berbentuk topangan
berbentuk dibukanya pintu hati kita untuk menerima kebenaran, dan turunnya dari langit sumbangsih bantuan dari Allah untuk kita ditolong menjalankan kebenaran dan kebaikan yang kita yakini itu. Itulah hidayatut taufiq namanya. Hidayah dalam bentuk topangan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu melakukan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling maksum dari umat ini, tidak mampu melakukannya. Dan Allah menafikan itu dari Nabi kita. Innaka la tahdi man ahbabt, wahai Muhammad, aku sudah melihat bagaimana getolmu, bagaimana tamakmu untuk membuat pamanmu Abu Talib itu di atas ranjang kematiannya untuk bisa mendapatkan hidayah. Namun sesungguhnya wahai Muhammad, engkau untuk mengubah hatinya menerima kebenaran, engkau tidak mampu melakukan itu. Itu adalah hak aku, dan aku yang paling mampu untuk melakukannya. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk itu. Allah yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk itu. Ingat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Allah mampu dengan kekuasaannya untuk membuat seluruh dunia ini, seisi alam ini, semuanya berbondong-bondong mengejar hidayah itu dengan rakusnya, dengan getolnya dan penuh semangatnya. Namun Allah memang tidak mau melakukan itu. Allah tidak mau melakukan itu. Allah melarang kita memaksa manusia untuk menggenggam hidayah. Allah marah kepada kita jika kita memaksakan kehendak orang untuk menekuni apa yang kita yakini. Namun Allah hanya meminta kita menyampaikannya. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau, Allah akan buat seisi dunia ini seluruhnya akan beriman kepada Allah, kulluhum jami'an, semuanya tanpa ada yang tersisa. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah kamu mau menjadi orang yang salah langkah, memilih jalan untuk memaksakan kehendak kepada orang-orang itu, sehingga mereka engkau mau jadikan semuanya orang-orang yang beriman? Tentu tidak mau Nabi kita melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, harus ada keseimbangan dari kehidupan ini. Ada kebatilan dan ada kebenaran. Ada orang-orang yang akan mengisi surga Allah, dan neraka Allah pun juga harus dipenuhi dengan orang-orang yang cocok dengan api yang menyala-nyala itu. Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, jikalau kami mau, Allahu Jalla Sya'nuhu wa ta'ala, jikalau kami mau, kata Allah, kami akan berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk yang mahal, yang menyelamatkannya dari siksa-siksa neraka itu. Namun kata Allah, telah menjadi sebuah ketetapan yang baku dan telah bulat dalam teken-teken yang aku sudah utarakan ketika menciptakan langit dan bumi. Apa ketetapan dan teken yang tetap dan baku itu? Adalah aku akan mengisi neraka Jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kalangan para jin dan dari kalangan manusia yang ikut dan mencontoh jalan-jalan syaitan yang Allah berikan tangguh menggoda manusia hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, ingat, pada hidayah
yang sifatnya taufik, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara hidayah itu adalah petunjuk yang Allah berikan ke dalam hati kita, sehingga hati kita cenderung dan selalu menginginkan melakukan amalan-amalan yang saleh dan selalu mau menetapi akhlakul karimah dan sikap-sikap mulia dalam kesantunan-kesantunan adab dalam Islam. Dalam doanya yang dimuat oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam poin-poin itu. Allahumma ighfir li khataayaya wa dhunubi kullaha. Nabi kita berujar dalam doanya, ya Allah, ampunkan untukku semua kesalahan-kesalahanku. Wa dhunubi kullaha, hapuskan, putihkan semua dosa-dosaku. Allahumma an'imni, ya Allah, berikan kepadaku nikmatmu itu. Wa ahyini, berikan kepadaku kehidupan darimu. Warzuqni, dan berikan kepadaku rezeki darimu, ya Allah. Wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, ya Allah, berikan petunjukmu kepadaku untuk hatiku, ragaku, dan seluruh anggota badanku, indraku, untuk dapat menekuni dan melakukan amalan soleh itu. Wal akhlaq, dan dapat menjadikan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik itu menjadi sesuatu yang aku hidupkan dalam hari-hariku. Di antara hidayah yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ketika Allah buat kita bertauhid dengan cara yang mahal, kita menyembah Allah, kita tetapkan hati kita mengharapkan wajah Allah dan pahala-pahala yang hanya Allah yang datangkan, termasuk ketika kita melakukan ibadah hari ini, duduk bersila dalam majelis ilmu yang kita tahu dengan sangat sadar bahwa seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi pada momentum-momentum seperti ini seluruhnya menengadahkan tangan mereka jika mereka punya tangan, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semuanya. Kita tuluskan niat kita, tidak ada yang kita harapkan kecuali apa yang Allah berikan dari kebaikan-kebaikan pahalanya. Itu yang kita mau. Dan tidak ada nikmat yang mengalahkan besarnya nikmat ketika seorang hamba dibuat bertauhid dengan cara yang lurus kepada Allah, dan Allah lindungi dia dari terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang dapat membuatnya tercelakakan, bahkan tidak diterima darinya amalan-amalan solehnya, terhindar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, dan adapun orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu, dan mereka memutuskan untuk tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Kezaliman dalam arti kata ayat ini adalah kesyirikan. Mereka tidak mencampur imannya, amalan salehnya dengan kesyirikan kepada Allah. Ulaika lahumul aman, Allah akan memberikan kepada mereka keamanan yang diharapkan jiwanya. Wa ulaika wa hum muhtadun, dan mereka berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika kita Allah buat selalu tetap dengan petunjuk-petunjuk iman dan Islam itu. Kita datang melakukan amalan saleh dengan hati yang fokus,
tidak ada yang kita harapkan untuk memberikan kucuran-kucuran catatan tambahan dan poin kebaikan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dan beri untuk kita semuanya. Saudara-saudariku, Nabi dalam beberapa kesempatan menunjukkan butuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada hidayah. Makanya beliau memintanya kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Wat tuqa, aku memohon kepadamu ketakwaan. Aku meminta kepadamu penjagaan dan aku memohon kepadamu kekayaan-kekayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan untuk umatnya hidayah karena hidayah itu mahal. Hidayah itu adalah keselamatan menuju jalan yang terakhir. Hidayah itu adalah lompatan yang jauh untuk membuat kita hilang dari ikatan-ikatan kejahiliaan dan kemodohan atau kesombongan-kesombongan menolak kebenaran masa lalu kita. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jarir ibnu Abdullah namanya. Dia suka terbiasa ketika mengendarai kudanya, beliau tidak tetap duduknya, alias berpindah-pindah pinggulnya pada tempat duduk di mana kuda itu berada. Nah, akhirnya pun dia mengatakan, syakautu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak tetapnya cara dudukku. Kenapa dia meminta itu? Dia khawatir cara duduk yang tidak selalu tetap itu mengantar pada cara hati yang selalu berpindah-pindah dari petunjuk kemudian keluar, pindah lagi pada kesesatan, kemudian pindah lagi kepada petunjuk. Begitu siklusnya berputar dan berpindah-pindah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya? Memberikan kepadanya doa itu. Allahumma tsabbithu, ya Allah, berikan kepada sahabatku ini ketetapan hati. Tsabbithu, berikan kepadanya ketetapan hati. Waj'alhu hadiyan mahdiyan, ya Allah, jadikan dia orang yang ikut memberikan kepada manusia petunjukmu dan jadikan dia orang yang mendapatkan petunjuk itu dengan cara yang baik, dengan cara yang rapi. Ketika datang satu utusan dari satu suku bangsa saat itu, namanya negeri Daus. Datang satu utusannya mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Dausan qad asad wa abad. Ya Rasulullah, penduduk Daus telah bermaksiat dan telah menolak permintaan untuk mereka masuk ke dalam Islam. Fada'ullaha alaihim, ya Allah, doakan untuk Daus kecelakaan. Qila halakat Dausun. Dalam satu ucapan mereka, ya Rasulullah, minta kepada Daus, doakan untuk Daus kebinasaan karena sungguh mereka telah hancur lebur dengan membangkang perintah dan ajakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadi Dausan, ya Allah, berikan petunjukmu kepada kaum dan suku Daus. Wa'ti bihim, dan bawa mereka semua ya Allah menekuni petunjukmu dan kembali kepada agamamu yang mulia ini. Dalam satu ketika Nabi saat menggali parit sebelum terjadinya perang Khandaq, ketika itu diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Bara ibnu Azib. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menggali tanah di parit. Kita mungkin tahu bagaimana susahnya hidup dalam Islam
di masa-masa perang Khandak itu akan terjadi. Seorang sahabat yang bernama Anas mengatakan, ketika itu kami berislam, benar-benar Islam dalam kondisi sempit dan pahit. Kami tidak diajarkan dan tidak mengenali makanan kecuali gandum yang dilembutkan dengan minyak yang dituangkan pada tangan-tangan kami saat kami menggali parit itu. Gandum dan minyak itu yang kita hirup seperti gandum yang telah terkuahkan dengan minyak. Itu yang kami makan. Kami menggali parit bersama Nabi. Tanah-tanah galian parit itu mengotori rambut-rambut yang ada pada dada Nabi SAW. Maka melihat kami dalam derita-derita dan kepahitan, bekerja keras di siang hari saat itu, Nabi mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, wallahi, demi Allah, wahai sahabatku, laulallaha, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita semua tidak mendapatkan petunjuk Islam ini. Wala tasaddaqna wala sallaina, kalau bukan karena Allah, kita semua tidak akan pernah bersedekah dengan atas nama Islam dan tidak juga melaksanakan salat atas nama Islam. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma anzilanna alaina sakinatan. Ya Allah, lihatlah wajah-wajah ini yang sedang bermuram durja karena merasakan sempitnya kehidupan dan beratnya perjuangan menggali parit. Turunkan ke dalam hati mereka ketenangan semuanya. Wa thabbitil aqdam, ya Allah, kuatkan kaki-kaki kami ini yang besok atau lusa ketika parit sudah selesai digali akan menghadapi orang-orang kafir yang datang dari kota Mekah hari itu. Thabbitil aqdam, kuatkan langkah kaki kami. In laqina, di hari kami berjumpa dengan musuh-musuh kami. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita tahu betapa kuatnya Nabi mengangkat doanya saat itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari doa yang diucapkan Nabi kita tadi. Kata beliau, wal abdu muttarrun ila an yahdiyahu Allahu as-siratal mustaqim. Setiap hamba Allah darurat untuk mereka, emergensi bagi mereka, agar Allah memberikan kepada mereka petunjuk menuju jalan yang lurus itu. Muttarrun ila maqsudi hadzal du'a, setiap hamba, setiap kita darurat dan sangat emergensi, sangat membutuhkan maksud dari doa yang Nabi SAW ucapkan tadi. Thabbitil aqdam, kuatkan langkah kaki kami ketika berjumpa dengan musuh-musuh kami. Apa kata beliau? Fa innahu, karena sesungguhnya an-najata minal adzab, sesungguhnya diselamatkan dari azab yang pedih. Wala sabila ila sa'adah, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, yang sejati, illa bihadhil hidayah, kecuali dengan hidayah dan petunjuk Allah ini. Wa hadzal huda, dan petunjuk ini la yuhsalu illa bihadillah, tidak mungkin didapatkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengikuti komentar gurunya dan mengatakan, innal 'abdal mu'min, seorang hamba yang beriman, idza amina bil kitab, jika dia sudah beriman kepada kitabullah, beriman kepada Al-Qur'an, wahtada bihi mujmalan, dan dia sudah menganggap dirinya sedang hidup dalam indahnya petunjuk secara global itu. Wasaddaqa bil akhbar, dia membenarkan semua kabar-kabar yang datang dalam dua wahyu itu.
Apa kata beliau? Kana sababan li hidayatin ukhra. Pengetahuannya, hidayah dasarnya itu akan menjadi sebab dan menjadi tangga-tangga yang menghadirkan hidayah yang baru, hidayah yang lain yang disebut dengan hidayah lanjutan itu. Apa hidayah lanjutan itu? Yang dikatakan tahsululahu ala tafsil, akan diberikan kepada orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan hidayahnya menjadi hidayah yang benar-benar bulat. Dalam doa kita mengatakan, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjukmu. Wa yassiril huda li, dan buat dan mudahkan petunjuk itu sampai kepadaku. Wa akmilil huda li, dan sempurnakan hidayah itu sampai memenuhi seluruh jiwaku. Kata beliau, menyebutkan firman Allah, yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan tambahkan hidayah ke dalam hati orang-orang yang sudah Allah berikan kepadanya hidayah. Wal baqiyatus salihat, dan amalan-amalan saleh yang kalian lakukan dalam payung-payung hidayah itu, itulah yang tertinggal amalannya. Khairun inda rabbika thawaban, itulah pahala-pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dan menutupnya, menceritakan tentang tambahan hidayah itu. Nahnu naqussu 'alaika, kami yang menceritakan kepada kalian kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Satu di antara kisah-kisah yang baik itu adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, tentang orang-orang muda yang usianya di bawah 40 tahun, tentang orang-orang yang muda yang usianya di atas 50 tahun dan terus merasa adalah para pemuda walau usianya sudah 60 tahun. Fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Wazidnahum huda, kami akan tambahkan untuk mereka petunjuk dan hidayah itu bagi mereka untuk mengawal mereka menyempurnakan kehidupan ini hingga di ujung jalannya. Mari kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga hidayah dengan terus tidak berhenti melakukan amal saleh, menyintai lingkup-lingkup yang saleh, meniatkan untuk hidup terus-menerus dalam gelombang-gelombang yang saleh, kemudian bermimpi-mimpi untuk dihadirkan di hari kiamat juga bersama majlis-majlis orang-orang yang saleh, para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang telah jujur dengan imannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.